Pernahkah Anda melihat tanaman padi yang awalnya subur, tiba-tiba layu, gabahnya kosong, atau bahkan mati total? Ancaman ini nyata. Saat cuaca ekstrim datang, baik kemarau panjang atau hujan tak menentu, tanaman padi kita menjadi sangat rentan. Cuaca bukan hanya merusak fisik tanaman, tetapi juga membuka pintu lebar-lebar bagi serangan penyakit mematikan. Bagaimana cara kita melindungi panen dari ancaman ganda ini? Simak langkah-langkah strategisnya dalam video penyuluhan ini. Selamat datang di video penyuluhan. Di sini, kami akan memaparkan tentang cara pengendalian penyakit pada tanaman padi akibat dari dampak cuaca ekstrim. Nah, maka dari itu, mari kita mulai memahami kaitannya antara cuaca ekstrim dan juga penyakit. Tanaman padi sama seperti makhluk hidup lainnya loh, di mana mereka juga memiliki ambang batas stres. Saat terjadi cuaca ekstrim, misalnya musim hujan yang berkepanjangan dan dingin, atau sering kita sebut sebagai La Nina, atau musim kemarau yang berkepanjangan, atau sering kita sebut sebagai El Nino, tanaman padi akan mengalami stres. Ketika tanaman padi mengalami stres, hal ini akan menurunkan imunitasnya. Seperti kata benteng, di mana ketika imunitas sedang turun, maka virus, bakteri, dan juga jamur yang ada di sekitar lingkungan akan mudah masuk dan juga berkembang biak. Maka, pada penyuluhan kali ini, kita akan membahas 3 penyakit yang diakibatkan dari cuaca ekstrim. Yang pertama, kita akan membahas blast, yang kedua yaitu hawar atau kresek, dan yang terakhir yaitu tentang tungro. Penyakit pertama adalah blast atau biasa disebut dengan patah leher, di mana penyakit ini biasanya disebabkan oleh Miglararia oryzae. Cuaca pemicunya adalah kelembapan udara yang tinggi dan suhu malam yang dingin, akibat dari curah hujan yang berlebihan dan berkepanjangan. Pencegahan dan pengendaliannya harus fokus untuk mengurangi kelembapan di sekitar tanaman. Yang pertama adalah pengolahan air. Pastikan drainase baik, hindari genangan air secara terus-menerus. Yang kedua adalah pemupukan. Kurangi dosis pupuk yang mengandung unsur nitrogen atau urea pada fase vegetatif di musim hujan, karena unsur nitrogen mendorong pertumbuhan lunak yang sangat disukai oleh jamur. Jika serangan sudah muncul, gunakan fungisida dengan bahan aktif seperti trisikazol atau isoproteolen. Aplikasi yang tepat adalah pada fase anakan, maksimal sekitar umur 45 hari, dan fase bunting atau munculnya malai. Penyakit yang kedua yaitu penyakit kresek atau bacterial leaf blight. Penyakit ini disebabkan oleh bakterial Xanthomonas oryzae. Cuaca pemicunya adalah hujan deras yang disertai angin kencang. Angin dan hujan menyebabkan luka atau pintu masuk pada daun padi, dan percikan air hujan menjadi media penyebaran bakteri yang sangat cepat. Selain itu, BLB atau Bacterial Leaf Blight juga sangat eksplosif di sawah dengan genangan air yang tinggi atau lahan yang kekurangan unsur kalium. Pengendaliannya berbeda dengan jamur. Yang pertama, pastikan pupuk kalium atau kajal Anda cukup untuk memperkuat dinding tanaman. Yang kedua, hindari menguras sawah. Jika sudah terserang, pastikan jangan buru-buru untuk menguras sawah karena perpindahan air justru akan menyebarkan bakteri tersebut. Gunakan bakterisida berbahan aktif tembaga atau streptomycin sulfat segera setelah tanda-tanda serangan pertama muncul, terutama pasca hujan badai. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai penyakit blast dan juga kresek pada pasca badai. Sekarang mari kita lihat penyakit apa saja yang akan muncul pada saat musim kemarau panjang. Penyakit yang ketiga yaitu penyakit tungro. Penyakit ini tidak disebabkan oleh jamur ataupun bakteri, melainkan penyakit ini disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh orang hijau.
cuaca pemicunya adalah kemarau panjang yang kering. Pada kondisi ini, orang hijau atau virus vektor berkembang biak dengan sangat cepat dan juga bermigrasi mencari tanaman padi muda. Serangan biasanya terjadi di awal pertumbuhan, yakni pada fase vegetatif, dan dapat menyebabkan kerdil, malai sedikit, dan juga kegagalan panen total. Pencegahan penyakit tungro harus berfokus pada pengendalian vektornya. Yang pertama, itu ada tanam serentak. Jadi, ini merupakan kunci utama untuk mengendalikan penyakit tungro ini. Jadi, jangan biarkan jeda lahan kosong. Dan yang kedua, itu ada pengendalian hama warna hijau. Jadi, melalui pengendalian hama warna hijau ini bisa dilakukan dengan penyemprotan atau pengaplikasian insektisida agar perkembangbiakan warna hijau tidak menyebar secara luas. Pencegahan juga bisa dilakukan dengan pemilihan varietas yang memiliki ketahanan terhadap virus tungro, terutama jika daerah tersebut memiliki riwayat serangan penyakit tungro ini. Sebagai penutup, ingatlah bahwa pengendalian penyakit akibat cuaca ekstrim adalah strategi yang holistik. Anda harus mematukannya antara penggunaan varietas yang lebih unggul dan yang kedua itu ada teknik budidaya yang lebih sesuai. Ini bisa dilakukan melalui tanaman dan juga pengairan yang lebih baik. Dan yang ketiga itu ada penggunaan bahan kimia secara tepat waktu dan juga tepat sasaran. Perakiraan cuaca adalah panduan Anda. Sesuaikan strategi Anda dengan melihat potensi cuaca di musim tanam yang akan mendatang. Dengan perencanaan yang baik, maka panen Anda akan terselamatkan. Terima kasih. Sudah menonton Video penyuluhan ini. Jika bermanfaat, Silakan share ke rekan-rekan petani.